Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai manajemen perubahan. Dan manajemen perubahan ini merupakan part 1 dari manajemen bisnis dan investasi untuk tingkat lanjutan. Oleh karena itu, mari kita berlanjut ke slide selanjutnya. Jadi di sini semuanya berubah dan semuanya berlalu. Jadi kita mungkin sedikit brainstorming ya, dimana kita berubah dari yang dulunya bayi, kemudian jadi kids atau anak-anak, kemudian kita naik jadi remaja, kemudian berubah lagi menjadi dewasa. Nah, itu semuanya berubah. Begitu juga dengan struktur atau lingkungan eksternal kita juga berubah, dan semuanya berlalu. Betul, itu semuanya berlalu karena masa kecil, masa SMA, kita ngomong ada masa di sana. Masa itu yang sudah kita jalani atau kita lalui sehingga berlalu dan sudah terjadi. Makanya semuanya berubah dan semuanya juga berlalu. Ini menjadi dasar kita di manajemen perubahan. Nah, kita mulai dari definisi dulu ya. Manajemen itu apa? Kalau kita mengikuti di perkuliahan sebelumnya, jadi manajemen itu suatu ilmu dan seni. Ingat ya, ilmu dan seni, bukan ilmu saja, tapi ada seninya ya, yang menggerakkan sumber daya produksi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian yang efektif serta melakukan pendistribusian pekerjaan ya yang tepat dan melakukan pengawasan yang intensif guna mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ya, kalau globalannya kita mengingat yaitu manajemen itu erat kaitannya dengan PUAC, itu bisa. Kemudian apa yang namanya perubahan itu? Maka di sini kita jelaskan yaitu segala sesuatu yang menyebabkan sebuah kondisi saat ini berbeda dengan kondisi yang akan datang. Jadi kondisi yang saat ini ya, sekarang ini akan berbeda dengan kondisi yang akan datang. Karena kondisi yang saat ini juga berbeda dengan kondisi masa lalu. Betul ya? Nah, maka penggabungan antara manajemen dan perubahan ini menjadi manajemen perubahan. Kita akan belajar mengenai faktor yang mendorong sebuah perubahan. Salah satunya yaitu faktor global atau iklim perubahan global ya. Jadi di sini kalau kita brainstorming mengenai iklim itu, mungkin kita beberapa hari yang lalu bingung ya, gitu ya. Bingung karena siangnya panas, kemudian sorenya mulai mendung, hujan. Nah, seperti itu. Itu faktor global atau iklim perubahan global. Kalau kita mengingat-ingat lagi, kalau bulan-bulan September, November, Desember, kita menganggapnya atau mengetahuinya itu sebagai bulan-bulan hujan ya, gitu. Bulan-bulan hujan. Sedangkan kalau kita bulan-bulan Juli seperti itu ya, Juni, Juli, kita mengingatnya sebagai bulan-bulan yang suhunya panas gitu kan ya. Nah, di situ itu yang menjadi salah satu pendorong adanya perubahan. Kemudian yang kedua adalah faktor regional. Faktor regional ini erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan regional yang ada di wilayah setempat. Seperti itu. Jadi perubahan apa, kebijakan apa di wilayah setempat tersebut itu mempengaruhi sebuah perubahan gitu ya. Kemudian faktor teknologi. Jadi mau tidak mau teknologi yang berkembang pesat ini, jadi sebuah pribadi kita ya atau perusahaan mau tidak mau harus mengikuti perubahan tersebut gitu ya. Jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan menjadi tertinggal di situ ya. Kurang informasi,
orang juga skill gitu ya, karena sekarang teknologi sangat-sangat mendukung adanya informasi yang cepat, peningkatan skill yang cepat, seperti itu ya. Kemudian faktor internal. Jadi faktor internal ini kaitannya dengan internal perusahaan, di mana internal perusahaan ini menginginkan ya, terutama dari karyawan, maksudnya stakeholder yang ada di dalam perusahaan ini menginginkan sebuah perubahan, menginginkan sebuah kemajuan. Nah, keinginan untuk kemajuan, keinginan untuk menjadi lebih baik itu merupakan salah satu perubahan ya. Jadi karena faktor internal ini yang mendorong terjadinya perubahan di sebuah perusahaan. Berikut ini kita akan membahas mengenai pendekatan ya. Sebuah pendekatan untuk membangun proses perubahan yang efektif. Jadi kita semua selalu mengharapkan bahwa apabila kita menghendaki sebuah perubahan, maka perubahan itu mengacu atau mengarah ke hal-hal yang lebih baik atau berubah ke hal-hal yang lebih maju dan efektif. Seperti itu. Nah, ini kita akan membahas pendekatannya, yaitu pertama pendekatan struktur, pendekatan teknologi, pendekatan orang. Nah, pendekatan struktur di sini yaitu pendekatan mengenai komposisi unit-unit, komposisi desain organisasi, struktur organisasi. Di sini kita bisa mengevaluasi, misalnya kita melakukan perubahan karena mungkin struktur organisasi di masa yang lalu itu terlalu rumit, misalnya terlalu banyak cabangnya, misal seperti itu, tidak fleksibel dan tidak efisien mungkin ya di situ. Nah, kita bisa melakukan melalui pendekatan struktur. Kemudian pendekatan teknologi ya. Pendekatan teknologi di sini itu kita menginjek sebuah teknologi di sebuah perusahaan, di mana dengan adanya teknologi itu otomatis mau tidak mau lingkungan internalnya harus mengikuti. Jadi harus bisa ikut dengan adanya pendekatan teknologi baru, misal mesin baru, alat baru, misal sistem baru, komputerisasi di sistem baru, seperti itu. Jadi memang harus mengikuti. Yang kedua yaitu pendekatan orang, di mana ketika kita melakukan pendekatan orang itu kita harus benar-benar bisa memahami posisi dan kondisi orang tersebut ya. Jadi maksudnya kondisi orang tersebut, ketika orang tersebut itu membutuhkan support, maka kita bisa melakukan pendekatan untuk memotivasi orang tersebut untuk bisa misal naik jabatan, misalnya itu salah satu caranya. Di sini Heraklitus dari Efesus menyadari bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Nah, itu memang benar. Ya, kita brainstorming dulu lah gitu ya. Dulu waktu kita, maksudnya misal saya ya, dulu waktu saya kuliah, ketika saya turun di Terminal Wonorejo, saya itu susah sekali untuk mendapatkan kendaraan menuju rumah saya gitu kan, karena rumah saya ada di tengah-tengah kota, jadi susah untuk mendapatkan kendaraan untuk menuju rumah saya. Alih-alih mungkin saya harus SMS ke orang tua untuk menjemput, atau kalau tidak waktu itu saya ada pangkalan ojek dan juga ada yang namanya kendaraan umum ya di situ. Nah, waktu itu pangkalan ojek untuk tarif ojek itu
lumayan mahal bagi seorang mahasiswa ya, itu mahal waktu itu. Kemudian kalau kita menggunakan kendaraan umum dengan biaya yang relatif murah, nah waktunya yang lama pada waktu itu ya, karena kan memang harus melewati rute tertentu dan harus menunggu penumpang penuh ya pada waktu itu, sehingga yang namanya kendaraan umum pun sekarang banyak yang terganti ya gitu. Dulu saya waktu 2000 berapa itu ya, 2002 gitu ya, waktu saya ke Jakarta pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, saya kemana-mana menggunakan taksi gitu ya, menggunakan taksi ya, karena di sana banyak sekali taksi. Jadi waktu kita keluar rumah atau keluar hotel atau di mana itu ada taksi yang pasti lewat di situ. Jadi kita bisa memanggil taksi kapan aja. Kemudian ternyata taksi ini seiring perkembangan teknologi ya, mengikuti perkembangan handphone ya, kita malas dong keluar rumah gitu ya untuk mencari taksi di luaran gitu kan ya. Belum lagi nanti mungkin taksinya bukan yang terverified ya, atau taksi yang bukan memiliki tingkat belief tinggi misal seperti itu. Maka sekarang ada yang namanya taksi online ya, atau yang biasa kita tahu adalah Gokar ya, Gokar. Jadi melalui aplikasi di handphone kita bisa menyuruh taksi tersebut berhenti di depan rumah kita, gitu kan ya. Begitu pula ojek ya. Jadi waktu dulu pertama kali menggunakan ojek, otomatis kita kita harus melakukan negosiasi harga. Berapa harga jadi untuk menuju ke tempat ini, gitu kan ya. Nah itu memang sangat alot sekali dan memakan waktu, sehingga dirasa itu suatu metode yang sangat menyulitkan atau tidak efisiensi waktu, gitu ya. Akhirnya muncullah yang namanya Gojek ya. Nah di situ ada Gojek, di mana Gojek kita bisa dapat di mana saja dengan identiti yang jelas. Kemudian kita bisa juga tinggal pencet-pencet handphone ya. Di situ kita pencet-pencet handphone, Gojeknya suruh ke rumah, di depan rumah, dia akan menunggu di rumah dan kita berangkat gitu. Dan paling menyenangkan adalah ketika kita menggunakan Gokar atau Gojek itu merupakan jasa yang terverified gitu. Jadi keamanannya terverified, standarnya sudah jelas gitu. Jadi bagaimana perubahan yang tadi saya ceritakan, ada perubahan atau tidak ada perubahan yang gitu ya, pasti ada ya gitu, pasti ada perubahan ya. Boleh ya kita melakukan perubahan strategi, itu boleh kalau kita kekeh ya dengan strategi yang sudah obsolete atau sudah old ya, udah tua, udah usang gitu, maka kita bisa dikatakan kita tidak melakukan manajemen perubahan atau melakukan perubahan untuk organisasi tersebut ya gitu. Perubahan yang dikenakan di sini ada perubahan yang dikenakan salah satunya, atau perubahan yang dipaksakan gitu ya. Jadi perubahan yang dipaksakan ini otomatis sebagai anggota di sebuah organisasi itu, karena hal ini dipaksakan, maka pilihannya pilihannya dua. Kita tetap beradaptasi dengan perubahan tersebut atau kita mati gitu ya. Mati dalam artian kita tidak melakukan, tidak berada dari organisasi itu lagi gitu ya, seperti itu. Misal di sini ada gempa bumi dan kebangkrutan yang mendadak ya. Apabila gempa bumi kantor kita rusak ya kayak gini, kita mau tidak mau harus beradaptasi atau mati ya. Istilahnya mati, kita nggak bekerja lagi. Beradaptasi mungkin kita harus banyak memaklumi hal-hal yang berubah kemudian di situ. Nah, kemudian faktanya perubahan yang dipaksakan tidak membutuhkan manajemen.
juga tidak menciptakan peluang keterlibatan, sehingga seringkali terjadi dengan paksaan. Perusahaan yang dipaksakan ini, misal ya, pimpinan puncak menginginkan pada kuartal pertama harus bisa mencapai return misal 5M gitu ya. Nah, itu kan dipaksakan ya, gitu. Jadi kenapa stakeholder lini atas ini tidak memberi kesempatan kepada lini menengah atau lini manajer atau direktur untuk mau memberikan pendapatnya, memberikan keterangan mengenai data ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga karyawannya menjadi tidak produktif, tidak berinisiatif, sehingga yang dinamakan apa? Presenteeism. Jadi kalau kerja itu seperti robot ya, just do it aja, atau seperti zombie just do it, dan tidak ada nalurinya atau rasanya, flat aja gitu ya, seperti itu. Di sini ada perubahan partisipatif ya. Jadi apa bedanya di sini? Kalau perubahan partisipatif ini yaitu mendorong keterlibatan penciptaan tujuan, di mana memberikan pengertian yang luas terhadap sebuah perubahan transisi. Dan perubahan partisipatif ini tentunya dia ada campur tangan faktor manusia dan kompleksitas. Jadi memang dari beberapa lini, menengah, atas, bawah, memberikan sebuah kontribusi kepada perusahaan untuk mensukseskan sebuah manajemen perubahan. Kenapa? Nah, keterlibatan mereka ini untuk menciptakan atau mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Ya. Jadi di sini adalah dari segala intinya adalah dari segala aspek sumber daya manusia memiliki sebuah keterlibatan dalam sebuah proses perubahan, di mana perubahan yang sangat kompleks dari segala bidang gitu. Karena adanya keterlibatan ini membuat produktivitas dari perusahaan itu tinggi. Mereka mau berinovasi juga. Nah, disinilah yang namanya perubahan partisipatif, di mana karyawan gitu ya dari beberapa lini diajak bersama-sama, diajak terlibat ya dalam sebuah penciptaan tujuan di sini. Nah, karena keterlibatan tersebut itu membuat karyawan bisa meningkatkan produktivitas kerjanya atau kinerjanya ya, bahkan bisa sampai lembur atau melampaui tujuan seperti itu. Jadi ini yang namanya perubahan partisipatif. Oke, dalam sebuah perubahan pasti tidak akan luput dengan agen-agen atau orang-orang yang terlibat dalam perubahan itu. Betul ya? Karena di lingkungan itu kita ada interaksi. Dan interaksi itu yang bisa membuat sebuah perubahan. Ya. Kita tidak bicara tentang perubahan alam ya, atau misal perubahan yang dipaksakan faktor alam ya. Kita ngomong pemainnya yang di dalam sebuah perubahan itu siapa, orangnya siapa, manusianya siapa ya. Jadi di sebuah perubahan itu ada yang namanya opponent of change. Jadi di sini ada
tim-tim ya, tim-tim yang melawan sebuah perubahan. Sedangkan satunya adalah ada change support agent, di mana agen-agen ini, agensi ini, tim ini merupakan tim yang mendukung adanya perubahan. Jadi pasti ada dua kubu yang terlibat dalam sebuah perubahan. Nah, di sini ya, kalau kita ngomong manajer, bagaimana kinerja manajer, model manajer, otomatis manajer ini kan yang mempunyai kendali dalam sebuah organisasi. Jika manajernya tidak benar-benar tidak memahami sebuah perubahan, tidak memahami kenapa harus berubah, dan tidak memahami perubahan itu ada ya, dan sedang berjalan terus, itu akan membahayakan perusahaan karena akan menjadi tertinggal dan hanya berkutat dengan rutinitas harian yang tidak menjadi lebih efektif atau efisien. Di sini memasukkan manajemen perubahan dalam metodologi manajemen proyek organisasi dan praktik yang baik. Nah, maksudnya di sini adalah seorang manajer harus mampu ya memasukkan manajemen perusahaan ya dalam metodologi manajemen proyek, di mana ketika ada sebuah proyek, program, praktik apa aja gitu ya, seorang manajer itu harus mampu menganalisis ya, harus mampu menganalisis menggunakan metode manajemen, yaitu di mana metode tersebut yaitu manajemen perubahan gitu ya. Kenapa gitu kan ya? Karena dengan metodologi manajemen perubahan ini ya, project bisa menjadi lebih efektif atau lebih efisien nantinya ya. Kita lanjut ya. Yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari budaya organisasi. Nah, dan akan dipraktikkan tidak hanya oleh mereka yang ada di tim proyek, tetapi juga oleh kepemimpinan perusahaan termasuk eksekutif, sponsor, co-sponsor project. Jadi di sini ya. Jadi otomatis dia akan menjadi apa? Menjadi seperti sebuah budaya, ya. Jadi sebuah budaya organisasi. Karena apa? Manajemen perubahan ini tidak dikerjakan satu atau dua orang saja ya, tetapi tim ya. Otomatis di perusahaan kita banyak tim ya. Ketika banyak tim itu melakukan manajemen perusahaan, mau tidak mau juga akan berpengaruh pada apa? Pada stakeholder lini atas ya. Seperti itu. Nah, di sini ya ada tujuan manajemen perubahan. Kenapa sih kita harus berubah kan gitu ya? Kenapa sih perusahaan kita itu berubah-berubah terus gitu ya nih ya? Pekerjaan kita juga harus berubah dong, harus menyesuaikan dong kalau ada sebuah perubahan misal kita ya. Jadi di awal tujuan dari manajemen perubahan ini kita harus mampu merencanakan, menerapkan, serta mengukur dan memantau proyek-proyek ya. Jadi di sini ada merencanakan, menerapkan, mengukur dan memantau proyek-proyek yang akan dikerjakan atau yang sedang terlaksana ya. Kemudian panduan yang mempromosikan strategi dan tindakan yang mampu membawa mereka yang terlibat dalam perubahan melalui lembah ini secepatnya. Jadi begini, manajemen perubahan ini merupakan salah satu strategi dan tindakan yang mampu membawa mereka terlibat. Ada tindakan yang membawa mereka terlibat di sini dalam perubahan ya.
Jadi dengan adanya manajemen perubahan ini membuat semua anggota tim di sini saling terlibat ya. Nah, ketika ada perubahan mau tidak mau biasanya kita ada di posisi sigmoid ya, kurva sigmoid, ada yang di puncak, ada yang di bawah, ada yang naik puncak lagi. Nah, ketika kita melakukan manajemen perubahan dan kita mendapatkan kurva di titik paling bawah. Nah, mau tidak mau kita bisa bersama-sama ya terlibat dalam manajemen perubahan itu dengan tujuan kita bisa lepas dari titik terendah dari sebuah kurva atau lembah di titik terendah itu dengan secara cepat ya. Karena apa? Yaitu karena sebuah keterlibatan ya, libatan anggota tim. Nah, kemudian tujuan manajemen perubahan selain itu yaitu aktivitas strategis ya. Di sini kita harus paham bahwa ketika kita berubah, itu berubah yang lebih baik ya. Jadi hal yang baik-baik ini ataupun hal yang buruk itu merupakan sebuah pengambilan keputusan ya. Nah, pengambilan keputusan ini tidak terjadi serta-merta ya. Pasti ada sebuah rencana strategis yang dikerjakan yang tidak keluar dari satu visi perusahaan, visi umum perusahaan. Yang kedua yaitu perubahan yang dipaksakan ya. Jadi seperti apa? Seperti rekomendasi dari lini atas ya. Misal lini atas minta laba 5M seperti itu ya. Di situ. Nah, jadi adakah yang bisa memberikan sedikit kesimpulan atau memberikan sedikit argumentasi mengenai manajemen perubahan pada titik ini ya. Sudah apa yang didapat mahasiswa sekalian dari manajemen perubahan? Nah, kita perkenalkan dulu ya yang namanya lembah keputusasaan, bukan lembah patah hati ya. Jadi pasti ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya, karena manusia atau masyarakat itu paling susah sekali untuk keluar dari zona aman mereka gitu ya. Jadi ketika sebelum ada perubahan ya, kinerja sebelum perubahan ya flat aja ya gitu. Ketika ada sebuah transisi di situ waktunya ya, dia akan mengalami yang namanya kemunduran atau selain kemunduran ya apa ya, titiknya ke bawah ini ya. Jadi bagaimana ini ketika titiknya direndah, mungkin di titik yang rendah ini mungkin ada unsur ketidakcocokan atau ketidakmampuan atau keputusasaan terhadap sebuah perubahan ya. Tapi apabila kita cepat seperti pendekatannya sebelumnya yaitu partisipatif, kita melakukan pendekatan partisipatif di Valley of Despair ini ya, zona Valley of Despair ini, jadi lembah ya, lembah keputusasaan ini, maka akan cepat mengejar sebuah ketertinggalan dari kinerja. Jadi kinerjanya itu akan semakin naik gitu ya. Ini di sisi time kita lihat, nah di situ performance after change, setelah ada perubahan dia semakin tinggi di situ ya. Ya memang kita harus lihat di situ ada waktu ya. Waktu di situ ada sebuah pengukuran waktu di mana ketika di titik lembah kita mencapai
kinerja yang lebih tinggi lagi, itu masalah waktu ya. Masalah waktu saja. Bagaimana kita bisa menghadapinya. Ya, pasti ya. Ketika ada perubahan, ada saja yang setuju dan tidak setuju ya. Nah, ini sudah menjadi hukum alam mungkin ya. Kalau ada perubahan, maka juga ada juga penerimaan dan penolakan ya. Jadi kita akan bahas 4 fase di mana masa transisi sebuah perubahan ya. Pertama, ketika ada yang berubah, pasti ada yang menyangkal, ada yang tidak terima, tidak suka, seperti itu ya. Yang kemudian setelah menyangkal, usaha menyangkal mereka, pasti ada sebuah penolakan. Saya tidak mau ini, saya tidak mau B gitu ya. Kemudian ada fase di mana kita menggali potensi-potensi ya. Karena banyak penolakan, kita harus menggali potensi. Oh, si A ini potensinya ini, si B potensinya ini. Nah, kita gali terus ya, sehingga mendapatkan potensi-potensi menarik di organisasi. Kemudian yaitu pencapaian goal, yaitu kita ini adalah fase dimana yang paling penting ya, dimana komitmen ini bersama-sama dalam satu tujuan, dalam sebuah keberagaman, tapi dengan tujuan sama, kita sama-sama menyokong nih ya perubahan yang ada di perusahaan untuk mencapai goal atau tujuan. Yaitu di situ yang paling penting adalah komitmen kita untuk mau berubah.